Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olik, Udin, sudah siap belajar? Siap. Ya, kalau sudah siap, dijawab dulu ya. Salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa dulu ya. Silakan Holik, pimpin doanya. Baiklah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, seperti biasa, kita lanjutkan dengan membaca surah pendek ya. Kita tahu sama-sama. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, Ibu absen dulu ya. Sepertinya ada yang tidak hadir ya. Coba Ibu absen dulu. Sugeng, Hadir, Bu. Holik, Saya, Bu. Udin, Saya, Bu. Usman. Belum datang, Usman Bu. nggak ada makanya ya. Usman yang belum hadir, Bu. Ada yang tahu Usman kemana? Ada acara keluarga, Bu. Oh iya. Jadi untuk kalian nanti jika ada keperluan yang tidak begitu mendesak, jangan izin ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin tahu dulu kalian tadi malam belajar semua? Belajar, Bu. Belajar, Bu. Belajar ya, alhamdulillah. Nah, kalau belajar pastinya masih ingat ya dengan materi yang lalu. Masih, Bu. Masih ingat materi Masih, lalu Bu. kita belajar tentang apa? Masih, Bu. Zakat, Zakat, Bu. Bu. Iya, bagus. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang Zakat. zakat. Ya, ada yang masih ingat submaterinya apa saja yang sudah kita pelajari? Saya, Bu. Coba Udin, silakan Udin. Pengertian zakat dan macam-macam zakat, Bu. Ya, bagus. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang makna zakat dan macam-macam zakat. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat pengertian zakat? Saya, Bu. Coba Sugeng. Menurut zakat, menurut bahasa artinya membersihkan. Ya, bagus. Kalau menurut Kemudian, istilah, zakat itu mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab, Bu. oke, bagus. 2 jempol untuk Sugeng. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat macam-macam zakat? Saya, Bu. Ya, coba Holik. Zakat itu dibagi dua, Bu. Zakat Ya, mal jadi dan bagus saja. zakat fitrah, Bu. Iya, bagus. Zakat mal dan zakat Fitrah. fitrah. Nah,
sepertinya hari ini udah sarapan semua belum nih? Sudah dong Bu. Udah ya? Udah, Bu. Nah, kalau gitu sebelum kita mulai pelajaran supaya lebih energik, kalian berdiri dulu semua. Kalau pakai sarung, Bu. Sudah? Ibu mau lihat berdiri dulu semua. Udin berdiri, Udin, Holik, Sugeng sudah? Udah, Bu, udah. Nah, kita mulai ya. Yuk ikuti gerakannya. Ya, Bu. Udin, ikuti Udin. Ya. وظننت أنا أني بذلك أستغني فوجدت أني فتلك مواقف لا نحتاج مالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلالا لا نرضي الناس بما لا نرضى لنا حالا ذاك جمالنا يسمو تعالى لا 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 Ya, sudah ya. Mulai duduk kembali. Sudah segar kembali? Seger banget Bu. Ya, oke. Kita lanjut Ayo, ya. Bu. Udin, Udin ini mukanya ganteng harus ditampakkan ya, Udin. Ya. Nah, katanya tadi sudah belajar tadi malam ya. Ibu mau tahu dulu, kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa minggu ini kita akan berkelanjutan ya materi zakat, yaitu tentang, ada yang tahu tentang apa kita belajar hari ini? Belum tahu Bu. Tentang orang-orang yang berhak menerima Zakat. Menerima zakat, Bu. Ya, kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa pada minggu ini kita akan membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu dulu kemampuan yang berhak menerima zakat. Bu Holik. Nggak tahu Bu, lupa Bu. Nah, katanya sudah belajar. Lupa, Ketahuan Bu. ya, Udin. Coba Udin. Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Ada 2, Bu. 2. Apa saja, Udin? Pertama, orang miskin, Bu. Ya, orang miskin. Kemudian Gotim, Bu. Orang yang banyak hutang. orang banyak hutang ya. Kata Udin ada 2. Kemudian coba Salah, Bu. Sugeng. Salah, Bu. Sugeng. Salah. Kalau salah betulkan. Ada berapa? Nah, ada 8, Bu. Ada 8. Ya, bagus. Coba Nah, sebutkan. fakir miskin, Fakir miskin, Kemudian badan amil zakat, badan amil zakat. orang yang baru masuk Islam, Ya. Kemudian apa lagi ya? Orang yang baru masuk Islam, sudah? lupa Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu kita belajar ya hari ini, simak baik-baik. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau udah Ya, siap Bu. semua, bukunya simpan di atas meja semua. Jangan ada buku pelajaran yang lainnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, silahkan dibaca sama-sama apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Menjelaskan orang-orang yang berhak menerima Menjadikan zakat. orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.
Jadi setelah belajar kalian harus bisa ya, harus siap untuk menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sudah siap ya? Siap, Bu. Nah, selanjutnya kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Sudah diperhatikan semua? Bu. Sudah, Bu. Iya. Tentang apa ini? Coba dibaca semua. Delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, Bu. Iya, yang pertama ini gambar apa? Orang fakir, Apa deh? Fakir. Ya, bagus, orang fakir. Yang kedua ini gambar apa? Iya, nanti, nanti, orang nanti. miskin, Orang Miskin. miskin. Kholik dan Udin. Nomor 3 ini gambar apa? Nomor Nikah. 3. hamba sahaya, Bu. Hamba saya, Bu. Atau Iya. budak, Bu. Yang Budak, keempat, Yang keempat itu Tuh, gharim. banyak utang, Bu. iya. Gharim. Yang kelima, Mualaf, Bu. Malah, iya. Yang keenam, Fisabilillah. fisabilillah, selanjutnya, Ibnu Sabil. iya. Kemudian, Amil, Bu. Amil, Bu. Amil zakat. iya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 1 menit untuk memperhatikan lagi. Silakan diperhatikan gambarnya. Kholik, Udin, diperhatikan gambarnya. Iya, Bu. Sudah jelas Iya, Bu. semua? Ya, Bu. dah, Bu. Ya. Selanjutnya, apa bacanya? Coba dibaca semua. Baik. Saksikan video Saksikan berikut video ini. berikut Ya. ini. Jadi Ibu akan sediakan video ya, harus diperhatikan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya nggak ada, Bu. Apa kabar anak-anakku semua? Videonya Berdoa ada, agar video. kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Videonya Videonya nggak nggak ada, kelihatan, Bu. Bu. Videonya nggak ada, Oh, Bu. belum ya? Hari ini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan agama Islam Sebentar ya. yang keempat, yakni ayo membayar zakat, sub materi mustahil zakat. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah golongan orang yang berhak menerima zakat, baik secara langsung maupun dengan perantara ahli zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu berdoa agar kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Ibu Nisa. Kali ini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran keempat, yakni ayo membayar zakat, sub materi mustahik zakat. Nah, apa itu mustahik zakat? Dengarkan penjelasan berikut ini. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah golongan orang yang berhak menerima zakat, baik secara langsung maupun dengan perantara ahli zakat. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa terdapat 8 asnaf zakat. Nah, asnaf sendiri artinya adalah golongan Ibu ulangi ya videonya ya. terkandung. Apa kabar anak-anak semua? Ibu berdoa agar kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Ibu Nisa. Kali ini Ibu akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran keempat, yakni ayo membayar zakat, sub materi mustahik zakat. Nah, apa itu mustahik zakat? Dengarkan penjelasan berikut ini. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah golongan orang yang berhak menerima zakat, baik secara langsung maupun dengan perantara ahli zakat. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa terdapat 8 asnaf zakat. Nah, asnaf
nas sendiri artinya adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Nah, orang fakir artinya orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya adalah pengurus zakat atau amil. Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Selanjutnya adalah mu'alaf. Nah, mu'alaf adalah orang yang bukan Islam atau non-Muslim yang berkeinginan untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Selanjutnya adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang artinya orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya maksudnya adalah budak yang harus dimerdekakan. Pada saat ini budak sudah jarang kita temui. Namun jika kita punya budak, maka wajiblah diberikan zakatnya agar dapat membebaskan mereka dari kedoliman. Selanjutnya adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang bepergian jauh dalam urusan ketaatan atau bukan urusan maksiat. Kemudian mereka kehabisan bekal dan tidak memperoleh nafkah hidup. Contohnya adalah seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Nah, demikianlah tadi penjelasan Orang-orang yang berhak Oke. menerima zakat. Sudah jelas dengan isi videonya? Nah, Bu. Sudah ya, berbicara tentang apa videonya? Tentang zakat, Bu. Tentang zakat, Bu. Tentang? Zakat. Iya, khususnya tentang? Menerima zakat, Bu. Orang-orang yang berhak menerima zakat, Bu. Iya, tentang orang-orang yang berhak menerima Menerima zakat. zakat. Nah, selanjutnya coba kalian buka buku paketnya. Dibawa semua kan bukunya? Bawa, Bu. Insyaallah ada, Bu. Ya, dibuka paketnya halaman 47. Sudah semua? Ada, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Bu. Lagi dibuka, Bu. Sudah dapat semua? Oke, sudah, Bu. Ya, kalau sudah silakan dibaca dulu. Sudah dibaca semua bukunya? Sudah, Bu. Berbicara tentang apa? Orang-orang yang berhak menerima zakat, Bu. Iya, tentang orang-orang yang berhak menerima Zakat. zakat. Iya. Nah, sekalian sudah memperhatikan gambar. Tadi gambarnya tentang apa semuanya? Tentang orang yang berhak menerima zakat, Bu. Iya, Udin, tadi gambarnya bercerita tentang apa, Udin? Orang yang menerima zakat, Bu. Ya, Mustahik orang zakat. menerima zakat. Kemudian videonya tadi bercerita tentang apa? Tentang Orang zakat. yang menerima zakat, Bu. Iya, orang berhak menerima Orang yang menerima zakat. Nah, di buku zakat, paketnya Bu. tadi sudah dibaca semua juga kan? Bercerita Sudah, Bu. tentang apa? Tentang Sudah, Bu. orang yang menerima zakat juga, Bu. Bu. Iya, orang yang berhak menerima Zakat, Bu. zakat. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Saya, Bu. atau sudah paham semua? Ya, coba Kholik. Silakan Bu. Kholik. Saya belum paham, Bu, tentang apa itu mustahik zakat, Bu. Mustahik zakat itu apa ya, Bu? Oh iya, bagus. Pertanyaannya bagus. Jadi teman kalian ada yang bertanya, mustahik zakat itu apa, Bu? Nah, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Coba Sugeng, silakan Sugeng. Mustahik zakat itu adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Iya, bagus. Jadi kata Sugeng, mustahik zakat itu adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, sampai di sini ada yang ingin menambahkan? Sudah benar Ya, jelas. jawaban Sugeng?
Sudah Jelas, Bu, Bu. sudah Bu. Nah, sekarang Ya, Bu. kita perhatikan dulu ya. Benar apa tidak tadi jawaban dari kawan kita Sugeng? Nah, diperhatikan. Nah, bisa dilihat di sini. Dengarkan penjelasan untuk ini. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah golongan orang yang berhak menerima zakat, baik secara langsung maupun dengan perantara amil zakat. Nah, bagaimana Sugeng? Jawabannya tadi? Bisa diulangi? Jadi Sugeng tadi menjawab bahwa mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, lengkapnya coba Udin dibaca Udin. Mustahik zakat adalah golongan orang yang berhak menerima zakat baik Ya. secara langsung maupun dengan perantara amil zakat. Iya, bagus. Bagaimana Kholik? Iya Bu. Paham Bu, Paham ya? paham Bu. Ya, coba kalau paham bisa diulangi Kholik. Apa itu mustahik zakat? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima Golongan zakat. orang. Iya, Bu. Golongan orang yang berhak menerima zakat baik melalui secara langsung atau melalui perantara amil Bu. Iya, bagus. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semangat ya. Semangat Bu. Selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya ya. Ibu ingin ajak kalian untuk bermain sambil belajar. Mau bermain? Mau Bu. Boleh, Bu. Ya, Bu. mau ya. Jadi di sini Ibu sudah menyediakan beberapa potongan kertas. Bisa dilihat ini kertasnya? Bisa Bu. Ya, ini kertasnya. Jadi kertas ini ada yang berisi pertanyaan dan yang ada berisi jawaban. Ya. Nanti kertas-kertas ini Ibu bagikan kalian secara acak. Ini udah Ibu acak ya. Ada pertanyaan, ada jawaban, sudah Ibu acak. Nanti Ibu bagikan ke kalian semua ya, satu-satu. Nah, bagaimana teknisnya? Silakan kalian baca dulu teknisnya ini. Oh, sebelum ya. Coba dibaca semua. Silakan dibaca semuanya. Silakan kalian cari pasangan sesuai dengan kartu yang cocok dengan kartu Ya, yang kalian kemudian? pegang. Jika kartu yang kalian pegang dianggap telah cocok dengan kartu yang teman kalian pegang, silakan duduk bersama dan aturlah tempat duduk yang kalian anggap nyaman untuk Ya. mendiskusikan hasil pencocokan kartu yang telah kalian lakukan. Oke, paham sampai di sini? Paham Bu? Ya, sekarang Ibu bagikan Paham, ya. Bu. Setelah Ibu bagikan kertas ini, kalian cari pasangannya ya. Ya Bu. Oke. Nah, sudah dapat semua kartunya? Sudah Bu. Sudah ya. Sekarang boleh mulai dicari pasangan sesuai dengan jawaban dan pertanyaannya, sesuai dengan kartunya. Sudah dapat semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya? Nah, kalau sudah, sekarang langkah selanjutnya kalian perhatikan. Nah, silakan dibaca. Diskusikan hasil pekerjaan kalian, apakah sudah benar Silakan atau dibaca perlu semuanya. perbaikan. Diskusikan hasil Hasil pekerjaan pekerjaan kalian apakah sudah benar Atau atau perlu perlu perbaikan. atau perlu perbaikan.
Kalian bisa cek hasil hasil pekerjaan pekerjaan melalui paket yang melalui kalian paket pegang. yang kalian pegang. Kemudian, Jika masih ada yang perlu diperbaiki, silakan mencari sekali lagi kartu pasangan yang sesuai. iya, jadi masing-masing sudah dapat ya temannya ya. Jadi kelompok Hairudin, kelompok Sugeng, kelompok Holik sudah dapat semua. Nah, sekarang kalian boleh buktikan bahwa pekerjaan kalian itu benar. Boleh dilihat buku paketnya. Silakan dibuka buku paketnya. Kalau sudah merasa benar, silakan tetap di bangkunya. Kalau memang jawabannya ada yang salah, boleh dicari lagi pasangannya. Sudah sesuai semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. kalau sudah sesuai semua, perhatikan langkah selanjutnya. Silakan dibaca. Silakan presentasikan hasil pekerjaan kalian ke depan. Ya, Silakan kemudian tunjuk satu orang perwakilan dari kelompok kalian yang akan menjadi ketua kelompok. iya selanjutnya. Selanjutnya, ketua kelompok membacakan pertanyaan yang didapat, kelompok lain diwajibkan menjawab pertanyaan tersebut. Iya. Jadi langkah selanjutnya adalah kalian sudah ada masing-masing kelompok, silakan tunjuk ketua kelompoknya. Misalnya kelompok 1, siapa yang ingin menjadi ketua kelompok? Saya, Bu. Balik Bu, Kholik. Oh ya, Holik. Kelompok 2, siapa yang ingin jadi ketua kelompok? Saya Bu. Oke, kelompok 2 berarti kelompok Sugeng ya. Kelompok 3. Saya, Bu. Ya, nah selanjutnya masing-masing dari kalian mempresentasikan ke depan ya. Silakan kelompok pertama maju ke depan. Ya, Bu. Apakah yang dimaksud dengan orang fakir? Ya, siapa yang bisa menjawab? Kelompok 1 bertanya, apakah Saya. yang dimaksud dengan fakir? Saya, Silakan Bu. Sugeng. Maka adalah orang yang amat sengsara hidupnya, kemudian dia tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, bagaimana Kholik? Jawaban dari Sugeng benar apa salah? Benar, Bu. Benar. Oke. Nah, Ibu anggap sudah maju semua ya. Ya, Bu. Selanjutnya kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Nah, perhatikan semua. Kita simpulkan pelajaran hari ini sama-sama ya. Iya Bu. Mustahik zakat, silakan dibaca. Yang pertama Sugeng. Bentar, Bu. Orang yang apa tadi ya? Silakan dibaca Sugeng. Mustahik zakat. Mustahik zakat. Mustahik zakat adalah Orang yang berhak menerima zakat. iya, golongan orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya Ya Bu. dibaca Holik. Baik, Bu. Oh, di dalam baik secara langsung maupun dengan perantara Silakan amil Holik zakat, dibaca Bu. Holik. Klik. Baik secara langsung maupun dengan perantara amil zakat, Bu. Yang selanjutnya ini nomor 2. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa terdapat 8 asnaf zakat, Bu. Iya, nah asnaf sendiri artinya golongan orang yang berhak menerima. Menerima zakat. Iya. Nah, selanjutnya 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Tadi yang pertama adalah siapa? Khairuddin, silakan dibaca Khairuddin. Orang fakir, Bu. Ya, orang fakir itu apa? Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, lanjutkan yang kedua siapa? Sugeng. Orang miskin Bu. Ya, apa itu orang miskin? Orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, yang ketiga silakan Holik dibaca Holik. Pengurus zakat atau amil, Bu. Yaitu Ya, apa orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, Bu. Ya, selanjutnya Udin. Dilanjutkan Udin. Ya, Bu. Mualaf, orang yang bukan Islam, yang berkeinginan untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Ya, bagus. Selanjutnya coba Sugeng. Ya Bu. Orang berhutang.
Ya, apa itu orang berutang? Orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan dia tidak sanggup membayarnya, serta orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Ya, selanjutnya dibaca Udin. Bisa hamba saya. Fisabilillah dulu Udin. Ya, fisabilillah, orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Ya, lanjutkan Kholik. Hamba sahaya, Bu. Iya, silakan. Hamba saya itu apa? Hamba sahaya itu budak yang harus dimerdekakan. Pada saat ini budak sudah jarang kita temui. Namun jika kita temui budak, harus diberikan zakatnya agar dapat membebaskan ia dari kezaliman, Bu. Ya, selanjutnya Sugeng, dibaca Sugeng. Ibu, Ibnu Sabil. Ya, apa itu Ibnu Sabil? Orang yang berpergian jauh, Bu, ketika Ya, urusan kemudian ya. Orang yang berpergian jauh seperti menuntut ilmu. namun contohnya kekurangan kesulitan dalam pembiayaannya ya. Sampai di sini Contohnya- ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah jelas semua ya? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah jelas, Ibu ingin memberikan post test ke kalian. Silakan siapkan alat tulisnya. Ya, Bu. Ibu bagikan ya. Sudah semua diisi? Bu. Ya, Bu. Bu. Oke, kalau sudah semua silakan dikumpulkan. Nah, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan? Menyenangkan sekali, Bu. Bu. Tapi tidak? Capek ya? Lumayan, Bu. Udah, Bu. Lumayan capek, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat ilmu ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Anak-anak, Ibu ingatkan lagi untuk selalu belajar di rumah. Ya, untuk diulang-ulang pelajaran di rumah. Ibu sudah menyiapkan materi pelajaran untuk minggu depan itu di Book Creator. Book Creatornya sudah Ibu bagikan. Dan di belakang Book Creator itu Ibu tunjukkan sebentar ya. Oke, Ibu, waktunya sudah habis, Ibu. Oh ya. Ibu akhiri, assalamualaikum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Isa. Waktunya lewat 2 menit. Oke, kami beri kesempatan kepada Pak Hermansyah untuk memberikan pertanyaan. Ya, Ibu, saya mulai dari Ibu analisis tujuan pembelajaran Ibu dengan apa? ABCD, Bu. Mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya, mana D-nya. Oke, Pak. Ini nomor 1 dulu. Saya pakai itu aja ya, Pak. Share screen dulu ya, Pak. Ya. Kok nggak muncul lagi? Di tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah melalui pengalaman belajar dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan zakat. A-nya, ABCD-nya, audiensnya itu peserta didik. Kemudian behaviornya, perlakuannya, siswa dapat menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, kondisinya melalui pengalaman belajar dengan pendekatan saintifik, kemudian degree-nya dengan ketentuan zakat. Sudah, Pak? Oke, yang kedua? Kedua tadi apa ya, Pak? Sama pertanyaannya untuk tujuan pembelajaran nomor 2. Satu aja, Pak. Oh iya, hanya satu aja. Satu aja tadi tidak cukup waktunya kan? Oke.
Oke, Ibu merasa sudah menggunakan pendekatan saintifik tadi, Bu? Sudah. Tapi saya melihat Ibu lebih banyak mereka tidak menemukan sendiri gitu, tapi Ibu lebih banyak menjelaskan. Sebenarnya ini sangat menarik, misalnya mulai dari Ibu berikan contoh-contoh dulu, baru kemudian siswa menyimpulkan oh ini amil misalnya, ini mu'alaf begitu. Jadi kan Ibu lebih banyak menggunakan saintifiknya tidak muncul malah menurut saya. Jadi Ibu lebih banyak menjelaskan gitu ketimbang mereka menemukan. Padahal materi ini sangat kaya sebenarnya, bisa menggugah siswa dengan mencari sendiri dulu, baru kemudian diluruskan sekiranya pemahaman mereka itu tidak tepat gitu kan. Iya, Pak. Misalnya Ibu mulai dengan video misalnya kan, video-video, lalu kemudian mereka disuruh menyimpulkan gitu. Sehingga muncullah creative thinkingnya, critical thinkingnya. Oke, di mana letak coachnya Bu di pembayar Ibu tadi? Ketika siswa setelah mengamati gambar, setelah menyaksikan video, membaca, mereka bertanya. Itu pada kemampuan berpikir kritis. Coba tunjukkan misalnya, kira-kira kekritisannya itu dapat dari mana dalam proses pembelajaran tadi? Setelah mereka mengamati video, kemudian tadi si Holik bertanya, itu yang dimaksud mustahik zakat itu apa? Ini kelas berapa Bu ya? Kelas 6 Pak. Kelas 6 ya. Oke, tadi soal konsep ya, saya kira fisabilillah. Coba ibu tayangkan fisabilillah, bisa Ibu? Identifikasi. Coba slide Ibu tadi yang tentang fisabilillah itu di kesimpulan. Ya, Bang. HP muncul apa? Oh, ini Pak. Ya. Coba Ibu baca. Orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam pada zaman Rasulullah. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Ini kan seolah kalau merujuk pada pengertian ini kan hanya pada zaman Nabi kan? Sebenarnya Pak, sebenarnya ini penjelasan untuk sebenarnya fisabilillah itu yang untuk keperluan pertahanan Islam itu pada zaman Rasulullah. Maksudnya menjelaskan pada zaman Rasulullah itu seperti ini. Ketika mereka mempertahankan Islam itu seperti berperang, ya kan? Nah, sebenarnya ini materi kelanjutannya. Kalau pada zaman sekarang fisabilillah itu mencontohkan ke zaman sekarangnya. Walaupun ini juga pada zaman Rasulullah iya. Oke, sudah cukup Pak ya. Oke, terima kasih Pak Hermansyah. Ibu Nisa. Iya Pak. Udah berapa tahun ngajar Ibu? Saya 2008 Pak. Berapa itu? 2008. 12 tahun ya? Main lama ya? 12. Alhamdulillah. Oke, Ibu Nisa, dalam pengembangan perangkat pembelajaran itu kan kita dianjurkan untuk mengembangkan cara berpikir kritis, ya, kreatif, yang dikenal dengan istilah critical thinking, creative thinking, reflective thinking. Itu maksudnya apa itu, Bu? Jadi pada guru atau pada siswa Pak? Gimana? Pada guru atau pada siswa? Ya, perangkat pembelajarannya. Ya, pada perangkat pembelajaran siswa dituntut untuk memiliki keterampilan yang kalau itu dikenal dengan keterampilan abad 21 yang 4C itu. Jadi yang dimaksud dengan berpikir kritis ketika siswa menghadapi mendapatkan materi yang kira-kira belum dimengerti, mereka
langsung berpikir langsung berpikir kritis. Oh, langsung menanyakan, apa sih yang dimaksud dengan ini? Nah, seperti itu. Langsung tanggap dengan hal-hal yang mereka kurang mengerti. Selanjutnya, selain berpikir kritis, mereka juga harus kreatif, inovatif. Mereka bisa menemukan sendiri bagaimana proses pembelajaran yang baik untuk diri mereka yang difasilitasi oleh guru. Kemudian kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Jadi mereka dituntut untuk bisa berkolaborasi dan berkomunikasi bersama teman untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Sudah, Pak. Oke, udah Bu. Oke. Berikutnya dalam pendalaman materi ajar, itu kan itu salah satunya kan dimensi yang harus dikembangkan itu kan ada faktual, konseptual, prosedural, ya, dan metakognisi. Saya mau tanya, metakognisi itu Ibu paham nggak? Hanya paham sedikit, Pak. Coba saya itukan ya pemikiran saya. Ya, kalau metakognitif itu artinya di luar pengetahuan. Artinya misalnya mereka mendapatkan pengetahuan sekarang, mereka belajar, mereka sudah mendapatkan ada pengetahuan dari berdasarkan teori kognitif kan, pengetahuan dari dalam diri mereka, kemudian pengetahuan yang didapatkan setelah mereka belajar. Nah, metakognitif di luar kemampuan itu. Jadi mereka bisa bukan menggabungkan pengetahuan awal dikondisikan dengan pengalaman-pengalaman dari luar. Bisa kasih contoh, Bu? Halo, Bu Nisa? Maaf, Pak. Iya, Pak. Bisa dikasihkan contoh nggak? Pengetahuan aja. Iya, metakognisi. Yang sederhana aja. Yang sederhana, kalau di SD itu sebenarnya belum, apalagi kelas 6 ya, apalagi dilihat kalau dari materi saya ini dulu kalau untuk materi tadi ya Pak, materi tadi itu pada konseptual, belum sampai ke metakognitif. Mungkin kalau untuk metakognitif itu pengetahuan anak-anak SMA yang sudah berpikir secara logis, mereka mendapatkan ilmu, misalnya tentang zakat, misalnya kayak tadi fisabilillah. Harusnya mereka, oh iya fisabilillah itu seperti ini. Kemudian mereka bertanya lagi nih, seperti Pak Sulaiman tadi bertanya kan, artinya hanya pada zaman Rasulullah kan, nah seperti itu. Jadi, nah zaman sekarang tuh seperti apa? Nah seperti itu Pak. Jadi dengan menggabungkan, menghubungkan dengan pengalaman sehari-hari, pengalaman di sekitarnya. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi bukan persoalan diterapkan di SD atau tidak, tapi pemahaman kan. Ini kan